Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dalam webinar hari ini. Webinar kita hari ini yang berjudul Sistem Pertahanan Tubuh yang akan nanti dipandu oleh moderator kita Ibu Novani dengan narasumber kita Ibu Eni Nurwati. Sebelum kita mulai webinarnya, dihimbau untuk semua peserta untuk menyalakan kameranya, supaya kameranya dinyalakan, karena ini ntar direkam. Pada anak-anak untuk dinyalakan kameranya semua. Iya. Saya langsung aja, saya akan memberikan acara ini, webinar kali ini kepada moderator kita, kepada Ibu Novani. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar kita di siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dwi Pratiwi, Bu Dwi selaku guru pembimbing kita dalam kelompok 2A ini. Terima kasih kepada siswa-siswa SMA Plus PGRI Cibinong yang sudah hadir. Masih semangat puasanya, ini udah siang, takutnya nanti pada lesu, lemas. Kita harus semangat karena narasumber kita hari ini mau menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita mulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita bernama Ibu Dr. Anda Haji Eni Nurwati MPD. Ibu Eni lahir di Magelang 18 Februari tahun 1900. Kemudian pendidikannya, beliau mengambil S1 di Pendidikan Biologi Universitas Pakuan. Kemudian Ibu Eni melanjutkan kuliahnya di S2 PKLH Universitas Pakuan juga. Ibu Eni telah bekerja di SMA Plus PGRI Cibinong sejak tahun 1986 sampai saat ini. Mungkin tahun itu saya belum lahir kayaknya. Kemudian moto hidup Bu Eni adalah belajar tidak ada batasnya, jadi bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Baik, kita akan mulai webinar kita siang hari ini bersama Ibu Eni. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Novani sebagai moderator. Terima kasih kepada semua yang hadir di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga dan selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi hari ini adalah tentang kesehatan, ya, tentang pertahanan tubuh. Nah, apalagi yang sedang kita ataupun digalakkan oleh pemerintah dan juga kita harus melaksanakan, ya, kita harus sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ya. Saya akan coba dengan share screen, mudah-mudahan bisa tampil. Ya, ternyata tidak muncul di Novani. Baik, Bu. Nah, dari situ, ya. Oke. Ya, dari pertama ya. Ya, saya mulai.
sistem pertahanan tubuh. Jadi ini bicara tentang tubuh kita. Ada dokter yang sedang sambil mengamati, jadi nanti mohon koreksinya kalau ada yang kurang tepat. Ya, berikutnya biodata sudah dibacakan ya. Ya, kita mengajak nih, anak kecil juga mengajak, yuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga tubuh kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, termasuk dirusak oleh zat-zat atau benda-benda ataupun mikroba dari luar tubuh. Ya. Jadi kita bersyukur atas nikmat sehat kita ini. Ya, selanjutnya. Ya, sistem pertahanan tubuh, kita bicara pertahanan, ini juga sama dengan kekebalan tubuh. Digunakan untuk mencegah tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi ini kita semua, tubuh kita, jadi harus paham banget bagaimana yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, berikutnya. Sistem pertahanan tubuh itu terkait dengan virus, bakteri, protista, itu ya, gambar-gambarnya itu ada virus, ada bakteri, protista itu contohnya Trypanosoma ya, ataupun Entamuba, kemudian ada jamur ya, sel, jaringan, sistem sirkulasi itu contoh juga. Di situ ada sistem peredaran getah bening. Nah, itu akan menyangkut semua materi tersebut. Maka sebelumnya ini sudah dipelajari ya, sudah dipahami sebelum kita sampai ke pertahanan tubuh. Ya, berikutnya Bu Nevani. Ya, ini ada video, coba perhatikan video berikut ini, cara kerja sistem pertahanan tubuh kita. Tas tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Ada suaranya, Bu? Ya, dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh, dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh, melalui berbagai pembuluh darah kita. Pastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tapi yakinlah, karena ada fagosit, berjalan. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakang. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuh. Ya, lanjut. Ada dua substansi penting dalam pertahanan tubuh kita. Yang pertama adalah antigen. Antigen itu benda asing. Contoh benda asing ini adalah berupa bahan kimia, misalnya bakteri, jamur, dan sebagainya, termasuk mikroba. Kemudian yang kedua adalah antibodi. Antibodi adalah penghancur benda asing. Nah, yang bertugas dalam tubuh kita adalah leukosit atau sel darah putih.
sel darah putih kita terdiri dari ada monosit, limfosit, basofil, neutrofil. Nah ini ya, kalau disebut sel darah putih mungkin sudah sering kita sering menyebutkan itu ya, leukosit, sel darah putih. Nah kalau ditelusuri ternyata ada berbagai macam ya, bentuk sel darah putih dengan tugas-tugasnya. Ya berikutnya. Ya, antigen, benda asing itu bisa datang dari luar tubuh, disebut dengan antigen eksogen. Bisa juga berasal dari dalam tubuh kita, yaitu antigen endogen. Nah, ini struktur antigen itu seperti pada gambar, ya. Yang biru itu antigen dan punya ujung-ujung namanya epitop. Epitop itu tempat melekatnya antibodi. Nah, kalau antibodi ada beberapa bentuk ya, terlihat di situ ada yang lancip, ada yang bulat lonjong ya, oval, kemudian ada yang segi empat itu sesuai dengan macam puzzle, sesuai dengan antibodi itu harus sesuai nama bentuknya. Nanti yang bakal nempel di situ ya, seperti puzzle. Nah, kemudian ada catatan di bawah ini ya, antigen itu akan kalau masuk antigen benda asing masuk ke dalam tubuh kita, itu akan ketemu dengan limfosit. Jadi limfosit B ya, limfosit B itu akan cepat nemuin dia, kemudian akan terbentuk sel plasma. Nah, sel plasma ini yang kemudian akan membentuk antibodi. Ya, berikutnya. Ya, ini antibodi. Antibodi kita itu yang tadi sel darah putih atau leukosit tadi ada jenis-jenisnya. Di samping macam selnya ada 5 macam, ya antibodi itu juga ya, tersusun atas zat kimia yang namanya imunoglobulin. Nah ini Pak di saat pandemi ini kayaknya sering mungkin ya baca tentang ini atau biasa disebut dengan IG, imunoglobulin atau IG. Di dalam sel darah putih atau antibodi kita itu ada 5 macam. Ada IgG, G-nya itu biasa disebut gamma ya, gamma chain. Kemudian IgA sebelahnya itu alpha chain, kemudian IgM itu mu chain, kemudian IgD itu delta chain, kemudian IgE E-nya epsilon chain ya. Nah, gambar itu adalah menunjukkan senyawa ya, senyawa kimia yang tersusun atas. Ini kalau yang cuma satu semacam huruf Y ya, itu satu maka disebut monomer. Kalau ada 2 ya, Y-nya ke atas sama ke bawah seperti IgA itu berarti dimer ya, ada 2 rantai. Nah, itu ada yang banyak rantai, itu ada seperti Y itu ada 5 maka disebut pentamer. Kemudian yang model IgD itu juga 1 monomer, IgE monomer juga. Ya, berikutnya. Ya, ini macam imunoglobulin dan peranannya. Oke, tadi yang monomer itu yang 1 ya, seperti huruf Y itu cuma 1. Itu contohnya untuk IgD, IgE, imunoglobulin D, imunoglobulin E, dan imunoglobulin G. Nah, IgD itu memicu respon imunitas banyak ditemukan pada sel B. Sel B itu maksudnya limfosit B tadi. Ya. Kemudian IgE itu terikat pada reseptor sel MES bagian dari sel darah putih, dan basofil juga bagian dari sel darah putih yang menyebabkan pelepasan histamin. Antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap alergi. Nah, kita sudah mungkin sering ya mendengar kata alergi atau kita juga ada yang alergi. Kemudian IgG itu pelindung bagi berbagai mikroba dan toksin. IgG berjumlah paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi di darah itu ya. IgG itu paling banyak.
Ya, berikutnya untuk yang dimer, yang 2 rantai itu contohnya IgA. IgA itu melawan mikroorganisme. Terdapat banyak di keringat, kemudian air ludah, dan juga ASI serta air mata. Ya. Berikutnya yang pentamer yang ada 5 tangan gitu ya. Contohnya adalah imunoglobulin M. IgM antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi. Jadi kalau ada infeksi datang, IgM itu duluan nemuin gitu. IgM menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit. Tadi contoh di video ada kata sel fagosit ya di video tadi. Fagosit itu artinya memakan jadi macam nyaplok gitu ya, sel tapi nggak pakai mulut, nyaploknya nggak pakai mulut, itu disebut fagosit. Ya. Berikutnya, ya ini cara menempel antibodi pada antigen. Jadi seperti tadi di ujung-ujungnya berbeda, itu semacam puzzle. Antibodi A nempelnya seperti itu modelnya ya, antibodi yang berikutnya yang lain nempelnya seperti itu, ada lancip, ada lonjong ya, kemudian ada yang agak muncul sedikit, nah itu jadi macam puzzle itu sehingga dia bisa terpasang pas begitu. Ya, berikutnya. Nah, jika antibodi kita kalah oleh antigen, kalah oleh kuman, yang terjadi, ya ini yang terjadi, ya kita sakit, sedih, ya kita sakit dan tidak diharapkan. Nah, kalau kita sakit maka butuhnya adalah pengobatan. Nah, pengobatan ini tentu ada yang dijual banyak, misalnya ya tergantung penyakit. Ada yang dijual banyak di pasar, harus di apotek, ada juga yang harus resep dokter, ada juga yang bisa dibeli umum, ada juga yang tidak tersedia umum walaupun di apotek, tergantung jenis penyakitnya. Nah, tentu ya mengobati itu urusannya nanti harus periksa dokter. Ya, berikutnya. Ya, bagaimana supaya kita ya terhindar dari penyakit atau supaya antibodi kita kuat gitu ya. Mengaktifkan ataupun menguatkan antibodi. Nah, biasanya dibantu dengan suntikan vaksin. Ya. Vaksin merupakan patogen, bibit penyakit patogen ya, yang sudah dilemahkan. Sehingga bila dimasukkan ke dalam tubuh, dapat mengaktifkan antibodi untuk melawan patogen tersebut. Ya, vaksin itu zatnya, nyuntiknya itu vaksinasi, kemudian secara umum menjadi kebal itu disebut imunisasi, ya, istilah-istilahnya imun ya, imun itu membuat seseorang menjadi imun atau menjadi kebal. Ya, berikutnya, ya cara pemberian vaksin bisa diteteskan oral melalui mulut ya, bisa ada disuntikkan lewat lengan, di lengan, ada yang disuntikkan di paha ya. Mungkin kita dulu juga pada waktu kecil sudah ya merasakan berbagai macam suntik vaksin ya. Oke. Berikutnya yang sedang digalakkan ini oleh pemerintah dan kita juga harus melakukannya adalah vaksinasi COVID ya. Vaksin COVID ini contoh di lengan untuk vaksin COVID. Ya, berikutnya ya, jadi intinya kata Cak Lontong nih ya, sehat itu simple, kuncinya itu cuma satu, jangan sakit. Ya, lanjut pesan dari kita semua tentu ya saya sebagai presenter, teman-teman
sebagai peserta webinar, kemudian juga guru-guru, pesannya sama, ya jagalah kesehatan, seperti menjaga orang yang disayang. Ya. Berikutnya, ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati, ya supaya tidak merasa sakit ya, jadi cegah dulu, jangan sampai sakit. Ya berikutnya Bu, ya ini dikoreksi oleh guru bahasa Inggris, apakah betul ya, be healthy, be happy. Ya, mungkin itu ya. Coba selanjutnya Bu. Ya, terima kasih sudah mengikuti materi webinar. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Eni atas pemaparannya yang luar biasa. Ternyata memang di dalam tubuh kita banyak sekali makhluk yang memang sedang mempertahankan tubuh kita dari segala jenis kuman atau bakteri yang ada di luar sana yang banyak itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing juga, dipersilahkan. Silahkan kepada Bapak Ibu atau siswa-siswi, mungkin ada yang mau bertanya tentang bagaimana pertahanan tubuh. Atau mungkin saya deh Bu yang mau nanya dulu. Saya mau bertanya ini sih Bu, mungkin anak-anak juga kan pengen tahu kali ya, kalau mungkin di dalam tubuh kan ada antigen-antigen yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, caranya kita sebagai manusia yang pengen biar hidupnya sehat, itu menjaga pola makannya kayak gimana sih Bu? Apakah ada makanan-makanan yang bisa membantu antigen tadi untuk bisa makin melindungi tubuh kita gitu? Karena kan takutnya anak-anak makannya suka jajan sembarangan, jadinya malah makin. Terima kasih. Saya pancing kali aja ada yang nanti ada. Ya, jadi kalau moderator yang nanya jadi langsung ya dijawab ya. Ya, terima kasih Bu Novani sudah mengawali pertanyaan ya. Ini sudah sering kita mendengar, yo, nah makanannya harus makanan yang sehat, gitu ya. Kita juga ngasih nasihatnya ke anak-anak, adik-adik misalnya seperti itu. Makanan yang sehat tentu yang mengandung semua nilai gizi, gitu ya. Nah, kita sudah punya si antibodi, cuman kalau masalahnya ya kalau antibodi kita kalah itu sebenarnya ya, antigen itu yang mengganggu tubuh kita ya, antigen itu. Nah, antibodi bekerja supaya antibodi kita itu bisa baik, bagus ya, dari makanan, tentu makanan sehat. Ini sebenarnya ya kita semua tahu ya makanan sehat itu yang kayak gimana. Tentu komposisi zat makanan. Nah, kalau dulu saya di SD itu namanya 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Mungkin sekarang juga masih ada sih 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jangan lupa bukan hanya dari makanan, tetapi juga olahraga, istirahat cukup. Nah itu ya, jadi banyak faktor ya, jadi bukan hanya dari makanan, tetapi seringkali faktor makanan ini kita kurang kurang disiplin di situ. Nah beberapa hari lalu webinar kita juga tentang makanan yang tidak sehat. Nah itu ataupun makanan yang harus dimakan untuk supaya sehat. Nah itu juga harus diperhatikan ya, kandungan dari bahan makanan yang kita makan. Jadi tidak boleh jajan sembarang dengan misalnya meccinnya terlalu banyak ya, atau penyedap rasa, itu bisa menyebabkan
folikel ataupun amandel itu bisa menjadi turun, daya tahan amandel jadi turun kalau ada zat pewarna, zat kimia semua zat kimia itu bisa menurunkan kekebalan ataupun antibodi kita ya. Kemudian dari makanan, istirahat cukup, kemudian olahraga ya. Sekarang walaupun di rumah saja ya, sedang disuruh di rumah saja ya, tetaplah laksanakan olahraga. Oke. Satu lagi untuk yang COVID ini ditambah berjemur, tapi berjemurnya bukan pagi-pagi, malahan ya jam 10-an berjemurnya. Nah, dan harus langsung kena kulit. Jadi kalau laki-laki mungkin bisa ya dengan telanjang badan gitu. Jadi harus langsung vitamin D-nya supaya betul-betul terbuat gitu. Jadi betul-betul telanjang gitu. Nah, untuk perempuan ini agak repot untuk melakukan hal itu. Untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Ya begitu ya Bu Novani. Terima kasih Bu Eni. Baik, ada Ya, lagi yang mau sama-sama. ditanyakan dari para peserta VCT? Saya mau nanya, saya. Iya, silahkan Bapak Freddy Anggiat. Halo, selamat siang Bu Haji. Sehat. Selamat siang, alhamdulillah. Aduh, Bu Haji, ini bagus banget materinya. Kebetulan saya punya pertanyaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sistem pertahanan tubuh kan salah satunya stres. Nah, Bu Haji, bagaimana cara menurut Bu Haji, pandangan Bu Haji dalam menyikapi pola pikir kita yang berlebihan, khususnya dengan kondisi saat ini, di mana pandemi COVID yang semakin meningkat di beberapa negara di tetangga kita, lalu bagaimana dengan saran Bu Haji dalam menjaga pola pikir kita supaya kita tidak jadi sakit dalam situasi pandemi ini. Mungkin begitu Bu Haji pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Freddy Anggiat atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Pak Freddy ini adalah, saya simpulkan bagaimana cara menjaga pola pikir kita terhadap COVID, Bu. Jadi kan suka stres dan sebagainya. Mau langsung dijawab atau mau ditahan dulu? Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta VCT lainnya. Oke, kayaknya diem-diem aja nih. Baik Bu, dijawab dulu pertanyaan dari persilahkan. Iya, aduh pertanyaannya ya bagus banget. Ini mungkin dirasakan oleh banyak kita. Ya, stres ya Pak Freddy. Nah, ini kalau cara saya ya, satu, kita upaya ikhtiar kita untuk menjaga supaya antibodi kita bisa bertahan dan kuat begitu. Kemudian kedua juga ini kita harus berserah diri kepada yang Maha Memiliki begitu ya. Ikhtiar sudah, nah kita berserah kepada yang menciptakan kita ya, Tuhan. Nah, kemudian termasuk di rumah saja itu ikhtiar ya. Kemudian tadi yang beberapa yang vaksinasi ikhtiar juga. Kemudian menjaga dari bahan makanan, dari berjemur ikhtiar juga. Nah, kemudian setelah ikhtiar kita harus dengan ikhlas dan sabar itu menyerahkan kepada Maha Pencipta yang memiliki kita ya, sehingga kita tidak memikirkan bahwa stres banget gitu ya, stres mikirin COVID gitu ya, stres mikirin COVID. Nah, sekarang kalau mendengar sudah divaksin 2 kali, kemudian
kena juga gitu ya, malah sampai meninggal, tambah stres nanti ya. Nah, tetapi itu bukan untuk kita menakuti, bukan untuk kita takut ya, kita waspada ya, waspada, jalankan 5M ya, 5M harus dilaksanakan benar-benar dengan kesadaran tinggi begitu ya Pak Freddy, kalau menurut saya, karena dengan menjaga seperti itu insya Allah itu ikhtiar yang paling oke gitu, 5M itu. Nah, kalau kita sudah melaksanakan 5M dan kemudian kena, kita serahkan ke Allah. Dan kemudian saya termasuk ya sebenarnya yang menjaga, tapi juga pernah kena. Jadi boleh ya saya sampaikan di sini, itu pun tidak tahu dari mana, itu nggak tahu dari mana kenanya, karena saya juga tidak berkerumun-kerumun sampai aktivitas senam saya, kumpulan senam saya itu diliburkan karena khawatir juga setelah bertemu itu menjaga jarak itu susah banget. Kalau udah ketemu apalagi kangen gitu ya, menjaga jarak susah banget. Jadi sampai kami liburkan dan hanya ikut virtual, senamnya senam virtual. Atau kalau tidak ya saya pakai speaker kecil sendiri di rumah, misalnya berdua gitu ya, di rumah sama anak atau sama suami gitu, kita lakukan senam begitu. Nah, ternyata kena gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, di situ kita berserah kepada yang maha memiliki kita, kepada yang maha pencipta begitu. Insya Allah aman, ya insya Allah aman, jangan jadi stres ya, jangan jadi stres. Nah, apalagi kemudian memikirkan mau lebaran misalnya, mau lebaran belum belanja, nah nanti baru tambah stres lagi. Nah, itu juga tidak perlu ya, tidak perlu ke sana. Biarlah orang pada banyak berkerumun di pasar-pasar, dan saya ikut melihat dari TV bahwa mereka kok berkerumun, berjubel-jubelan di mana-mana seperti tidak sedang pandemi. Nah, ini ngeri juga gitu ya. Nah, tetapi untuk yang paham ya, kita tentu jalankanlah 5M, insya Allah sehat. Dan alhamdulillah saya sudah kembali sehat ya, setelah sudah pernah kena gitu ya. Nah, kemudian ciri kena juga beda-beda lagi setiap orang ya, ciri kena COVID itu beda-beda, malah ada juga yang OTG. Nah, ini nih yang mungkin ini baru. Nah, vaksin itu kan juga upaya ya, ikhtiar kita untuk supaya menjaga antibodi kita menjadi kuat melawan COVID gitu. Mungkin itu ya Pak Freddy, mudah-mudahan tidak puas jawabannya. Mudah-mudahan nggak puas. Luar biasa Bu Haji. Bagaimana Pak Freddy? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, puas banget. Soalnya ngelihat pola pikir itu memang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau udah lihat Bu Haji sebagai rekomendasinya memuaskan sekali. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari anak-anak siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong? Namun sebelumnya diingatkan kembali kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi untuk mengisi absensi yang tertera di kolom chat. Jadi bagi yang baru hadir, baru bergabung, diingatkan lagi untuk mengisi form absensi yang ada di kolom chat. Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi atau memberikan saran, pendapat, atau pengalaman pernah mengalami COVID juga, seperti Ibu Eni mungkin? Sepertinya semuanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hanya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu Theodora. Ya.
Iya, Bu Eni, saya mau nanya dong. Ini kan sistem pertahanan tubuh ya. Tadi katanya saya sebenarnya lumayan ini juga ada pasukan-pasukan baik dalam tubuh kita. Itu ternyata Tuhan tuh udah merancangnya tuh udah sedemikian rupa gitu kan ya. Tapi ternyata katanya ada imun yang baik itu berubah menyerang diri kita sendiri atau autoimun ya Bu ya kalau istilahnya ya. Iya gitu. Jadi maksudnya kenapa bisa seperti itu ya Bu ya? Kenapa sistem pertahanan tubuh kita justru bisa berbalik menyerang kitanya gitu Bu? Baik, terima kasih Ibu Theodora atas Terima pertanyaannya. kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Theodora adalah kenapa ada autoimun atau imun kekebalan yang baik yang malah menyerang tubuh kita gitu. Baik, silakan Ibu Eni untuk dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Begini, Bu, saya contohkan ini aja ya, satu penyakit yang dia akan langsung berhubungan dengan sel darah putih atau leukosit tadi, misalnya leukemia, misalnya leukemia itu pembentukan sel darah putih atau produksi sel darah putih leukosit itu yang tidak terkendali. Ya. Nah, tugas sel darah putih itu kan memakan kuman secara fagosit itu tadi ya. Nah, ternyata kalau jumlah di setiap milimeter kubik darah itu jumlah sel darah putih itu normal 9 sampai 10.000. Beda dengan sel darah merah 4 sampai 5 juta jumlahnya. Nah, kalau trombosit, karena ada trombosit ya, ada keping darah, itu jumlahnya sekitar 200 sampai 300.000. Nah, si sel darah putih itu dengan normal 9.000 sampai 10.000 jumlahnya, kalau lebih banyak lagi, ya, atau yang disebut dengan leukositosis, kalau kebanyakan sel darah putih itu leukositosis kondisinya, itu jadi si darah putih justru memakan sel-sel yang baik-baik ikut dimakan gitu, karena memang tugas dia memakan kuman. Jadi kalau jumlahnya berlebih, dia butuh makanan, maka makannya bukan hanya antigen yang dimakan, tetapi sel-sel baik ikut dimakan gitu. Kemudian ada lagi kalau HIV juga langsung nyerangnya ke sel darah putih. Nah, kalau HIV/AIDS itu malah menjadi turun sel darah putihnya, menjadi terus berkurang sehingga sindrom ya, menjadi sindrom terus berkurang, maka dia tidak bisa menolak sakit apapun. Misalnya kita flu itu mungkin dibilang penyakit ringan ya, tetapi kalau kena AIDS itu flu pun dia susah untuk menolak. Antibodinya sudah diganggu oleh virus ya, maka disebut HIV ya, human immunovirus ya, itu menyerang imun, maka berkurang terus sel darah putihnya, jadi berkurang nggak bagus, berlebih nggak bagus gitu ya. Nah, kalau sel darah merah lebih itu bisa didaur ulang nih. Bedanya kalau sel darah merahnya kelebihan, itu bisa didaur ulang oleh hati yang kemudian jadi empedu. Nah, itu ya. Kalau saya sel darah merah nih yang berlebih gitu, maka dia akan dibikin empedu oleh hati. Nah, kalau sel darah putih ternyata tidak. Nah, apalagi ada 5 macam tadi sel darah putih. Dia terus bekerja, maka kemudian sel-sel baik jadi ikut diserang, malah begitu, Miss Tio. Baik, terima kasih. Bagaimana Miss Tio? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Eni? Sudah Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing? Karena sebentar lagi kita akan kuis yang akan ada hadiahnya. Jadi bagi yang tadi sudah menyaksikan, sudah menyimak materi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni,
nanti bisa diikuti kuisnya. Karena yang bisa menjawab cepat dan betul semua mungkin akan mendapatkan sesuatu nih dari narasumber kita. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan mungkin? Ya, ada itu ya, ada kecualinya yang menjawab ya Bu Novani. Oh iya. Kecualinya, mohon maaf saya lupa nih Bu Eni. Kecuali guru biologi dan ibu dokter, mohon maaf sekali. Jadi hanya berlaku untuk para peserta VCT dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya mendingan Ya. lupa deh daripada malu sama anak-anak. Bu Novani Pasti biar kalah. bisa nge-share linknya ya ke Boleh, Bu. chat ya. Kita coba aja bukan iseng-iseng berhadiah. Iya, coba. Oke. Oke. Kuisnya sudah saya taruh di kolom chat, jadi Bapak Ibu dan siswa-siswi yang mau mengikuti kuis atau mau coba silahkan diisi kuisnya dari sekarang. Ini linknya ada di kolom chat dan silahkan diisi. Ditunggu selama berapa menit Ibu Eni? Secepatnya? Ya, paling lama 10 menit paling lama. Baik, 10 menit. Silahkan bagi Bapak Ibu mengisi kuis hadiah bulan Ramadan. Jadi yang tadi menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan pasti tahu jawabannya. Untuk kehadiran diingatkan kembali karena baru masuk 22 orang, sementara partisipannya tadi sampai 31. Jadi bagi yang baru hadir atau belum mengisi absensi, setelah kuis nanti bisa mengisi absensinya. Sudah adakah yang menjawab 100? Sudah benar semua? Belum. Belum.
Ya, mana. Tidak ada Ibu yang menjawab? Sudah ada yang menjawab, tapi belum 100. Waduh. Baik. Untuk siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong yang hari ini hadir, jangan lupa untuk mengisi kuisnya, karena ini wajib dan akan ada penilaian Bu Eni. Ya. Ini yang on aktif kan ya? Kita tidak tidur siang ya, siswa-siswi. Ayo, waktunya sebentar lagi. Jangan lupa untuk mengikuti kuisnya. Karena nanti nggak dapat nilai loh yang siswa-siswinya. Diisi saja kuisnya. Nanti dilihat skornya. Ada skornya, ternyata kelihatan. Tidak boleh 2 kali ya. Hanya 1 kali. Sudah, Bu? Sudah terdetek? Ya, apakah sudah harus ditutup, Bu? Harus diumumkan sekarang? Umumkan. Belum, Bu. Ada suara. Ada yang bilang belum, Bu. Oke, dikasih waktu lagi 2 menit. Baik. Apakah mau langsung diumumkan, Bu? Sudah terdetek berapa yang sudah mengisi? Oh ya, yang sudah masuk, yang menjawab 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini sudah ada yang terbesar nilainya. Wow. Ya. Waktunya sudah, Bu, sudah cukup. Kalau waktunya sudah, maka kita akan tutup. Jadi tetap menjawab, tapi tidak termasuk yang dapat. Baik. Untuk siswa-siswa SMA PGRI Cibinong yang hadir, untuk tetap mengisi kuisnya, namun untuk pengumumannya hanya 4 orang saja tadi yang sudah terdetek, karena waktunya sudah habis. Begitu, Ibu Eni? Oke, maka saya umumkan ya, untuk yang nilai tertinggi 90. Wow. Oleh Yoga Budi Utomo. Yeay, selamat untuk Yoga. Yoga, ya nanti akan dihubungi oleh panitia.
Ya, yoga nanti akan Ya. dihubungi oleh panitia. Ya, ada yang 100, tapi karena 2 kali menjawab, jadi tidak boleh, tidak termasuk ya. Ditutupi. Ya, oke untuk yoga Budi, selamat ya mahasiswa. Belum nyampe 100 tapi nggak apa-apa, ini udah 90, udah nilai paling bagus dari semua yang sudah masuk. Oke, Baik. silahkan Bu Novani. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada lagi yang ingin di-sharing di sini, saya sebagai moderator akan tutup webinar ini. Namun sebelumnya, Ibu Eni akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan seminar ini di tema sistem pertahanan tubuh kita. Baik, kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Novani. Jadi kesimpulannya pada materi webinar hari ini tentang pertahanan tubuh, ya di tubuh kita sendiri Allah sudah memberi, Tuhan sudah memberi antibodi, pertahanan tubuh kita sudah ada. Nah, dijaga antibodi kita ini jangan sampai antibodi kita kalah. Nah, apabila antibodi kita kalah, maka tentu ada ikhtiar yang dapat dilakukan, misalnya seperti menjaga pola makan, beristirahat dengan cukup, kemudian juga tadi tidak boleh stres, dan juga lakukan untuk masa pandemi ini lakukan 5M dengan disiplin. Dan kemudian yang terpenting adalah jaga kesehatan kita baik-baik, karena menjaga kesehatan ya, mencegah tidak terkena penyakit itu lebih baik ketimbang mengobati. Ya, mungkin satu yang baru saya sampaikan juga. Nah, kenapa COVID itu begitu menakutkan ya, begitu menakutkan itu sebetulnya satu, belum ada obatnya itu. Nah, sehingga itu sangat menakutkan. Nah, pembuatan vaksin dengan pembuatan obat lebih mudah pembuatan vaksin. Nah, maka yang ada vaksin duluan sebelum obat jadi. Nah, jadi sebetulnya yang menyeramkan adalah belum ada obatnya. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga. Ya, mungkin itu Bu Novani, juga termasuk penyakit yang lain ya, kuman yang lain. Jadi bukan hanya COVID saja, tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Dengan berakhirnya webinar ini dan Ibu Eni telah memberikan kesimpulan, maka saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong yang telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya akan kembalikan lagi kepada host. Bintang-bintang di langit. Iya, terima kasih banyak Bu Eni atas materinya yang bermanfaat untuk kita semua, dan Bu Novani yang sudah memandu acara webinar kali ini. Kita akan tutup webinar kali ini dengan mengucap, tadi nggak dibuka dengan bismillah ya, tapi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak untuk hadirannya Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Salam sehat, bye-bye. Salam sehat. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih.